Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Mari kita sejenak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan dari Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 26 Mei 2022. Sebelum itu, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau berkatilah kami agar dapat mendengarkan firman-Mu ini, agar dapat tertanam baik dalam hati maupun pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Renungan Harian Toraya edisi Kamis 26 Mei 2022 dengan judul Pulang dengan Bersukacita. Dalam bahasa Toraya, Sule Situang Kaparanuan. Di suatu kampung, terdapat seseorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Ia membesarkan anaknya seorang diri dengan penuh cinta. Tiba saatnya, sang anak akan berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Tentu sang ibu merasa sangat sedih dan berat berpisah. Tetapi sang anak menguatkannya dengan berjanji akan segera kembali dan menjemput ibunya untuk tinggal bersama di kota. Ia membuat sang ibu pulang ke rumah dengan hati bersukacita, sekalipun harus berpisah sementara. Murid-murid juga merasa sedih harus berpisah dengan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga. Tuhan Yesus menjelaskan kepada muridnya bahwa ia telah bangkit mengalahkan maut. Itu menjadi pengharapan bagi mereka semua. Mereka adalah saksi dari kasih Tuhan bagi dunia. Tuhan juga memberikan pesan kepada mereka untuk dengan senantiasa menantikan Roh Kudus yang akan diturunkan atas mereka di Yerusalem. Maka mereka harus menunggu di Yerusalem sampai waktunya tiba. Mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan kesaksian mereka bagi dunia. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid sujud menyembah. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita karena janji yang mereka terima dari Tuhan. Sambil menunggu janji Tuhan, mereka semua bertekun memuliakan Tuhan dalam bait Allah. Lalu bagaimana dengan kita semua?
apakah kita seperti para murid yang kembali dalam kehidupannya dengan bersukacita dan selalu memuliakan Tuhan? Ataukah kita justru bersungut-sungut menjalani kehidupan ini dan menjauhkan diri dari gereja? Mari kita bersukacita dan bertekun memuliakan Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan kembali. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati maupun pikiran kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Kau sertai tuntun kami dalam melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Inilah yang menjadi doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom.